Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak percaya semuanya sehat, semangat, sukacita semuanya ya. Sudah siap memuji Tuhan? Sudah siap untuk belajar firman Tuhan? Wah, oke, semuanya semangat. Kita mau mulai kebaktian kita hari ini. Kita nyanyikan Mars Sekolah Minggu, oke? Semangat semuanya. Sekolah minggu, sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua, bakti Allah cipta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju, jalankanlah perintahnya, mulia dan sepanjang hidup. Nah, sekarang kita mau berdoa, berikan sikap yang baik untuk berdoa kepada Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kesehatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah, memuji Tuhan, dan belajar firman Tuhan hari ini. Berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Oke, semuanya pintar ya. Nah, adik-adik, lagu ini mengingatkan kepada kita semua bahwa ada satu mata yang selalu melihat kita. Mata siapa? Betul sekali, seperti judul lagu ini, Mata Tuhan. Mata Tuhan yang selalu melihat apapun, kapanpun yang kita lakukan. Mungkin papa, mama, kakak, adik tidak melihat, tapi ada satu mata yang selalu melihat kita, mata Tuhan. Tapi adik-adik, Tuhan ingin supaya kita melakukan apa yang baik, gitu ya, dalam hidup kita sehari-hari, dimanapun dan kapanpun. Kita nyanyikan, Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat, sekali lagi, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oke, mata Tuhan melihat ya. Adik-adik, lagu ini juga mengingatkan kepada kita semua bahwa Tuhan itu baik untuk kita semua. Setiap waktu, setiap saat Tuhan itu baik. Nah, kita harus selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan itu baik untuk kita semua. Adik-adik, salah satu contoh kebaikan Tuhan dalam hidup kita adalah Tuhan beri kesehatan, kita harus bersyukur. Lalu, apalagi adik-adik bisa sebutkan? Ya, pintar sekali ya. Kita bisa beribadah, kita bisa makan setiap hari, itu juga adalah karena Tuhan baik bagi kita semua. Yuk kita nyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan sambil ingat kebaikan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Pintar menjadi anak-anak yang selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Adik-adik, kita mau belajar firman Tuhan, kita siapkan hati kita dengan nyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus
tangan, tutup mata, berikan sikap yang baik kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membaca dan belajar firman Tuhan. Berkati kami semua, supaya kami bisa membaca dengan baik, mendengar dengan baik, dan kami bisa belajar dengan baik. Tuhan, tolong kami semua, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Roh Kudus-Mu menolong kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau belajar firman Tuhan dengan tema Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, Tuhan Yesus naik ke surga dari Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai 53. Ya, yuk kita akan belajar, kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai ayat yang ke-53. Kakak akan membacakan buat kita semua kenaikan Tuhan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Wah, itu firman Tuhan yang kita baca adik-adik. Ya, adik, coba perhatikan di situ. Minggu-minggu yang lalu kita sudah mendengar cerita bahwa Tuhan Yesus sudah menjumpai semua muridnya. Termasuk pada waktu itu secara khusus Tuhan Yesus menjumpai Thomas agar Thomas benar-benar mau percaya. Ya, tapi bukan hanya itu. Minggu yang lalu kita juga sudah mendengar cerita bahwa Tuhan Yesus juga menjumpai secara khusus kepada Petrus agar Petrus boleh menjadi murid yang lebih baik, gitu ya. Diajak oleh Tuhan Yesus untuk menjadi murid yang lebih baik, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, setelah itu adik-adik, ada dua peristiwa penting yang Tuhan Yesus lakukan. Coba dengarkan baik-baik ya. Ada dua peristiwa penting yang Tuhan Yesus lakukan adik-adik. Satu, ya, dia atau Tuhan Yesus memberi perintah agar para murid itu pergi memberitakan Injil. Ya, Tuhan Yesus memberi tugas kepada para murid untuk memberitakan Injil. Apa maksudnya memberitakan Injil? Siapa yang tahu? Ayo, memberitakan Injil itu artinya apa? Ya, benar sekali adik-adik. Memberitakan Injil itu artinya menceritakan kasih Tuhan kepada semua orang. Menceritakan Yesus yang hidup, Sang Mesias, Juru Selamat itu kepada semua orang. Supaya semua orang, banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, menjadi murid Yesus. Jadi adik-adik, peristiwa yang pertama adalah Tuhan Yesus mengajak, memberi tugas, memberi perintah kepada para murid untuk menceritakan Yesus yang hidup itu kepada semua orang. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus itu memberi perintah kepada para murid, Tuhan Yesus berjanji. Apa janjinya Tuhan Yesus kepada para murid? Coba baca di situ. Kita baca sama-sama ya. Tuhan Yesus berjanji akan terus menolong, memberi kemampuan, dan selalu menyertai para murid. Jadi, Tuhan Yesus tidak membiarkan para murid itu berjalan sendiri. Tapi Tuhan Yesus berjanji akan menolong, memberi kemampuan, akan menyertai para murid ketika mereka menceritakan kasih Tuhan itu kepada semua orang. Ya, wah, luar biasa ya, janji Tuhan itu kepada para murid dan kepada kita semua. Tuhan Yesus selalu menyertai. Nah, sekarang apa peristiwa penting yang kedua? Ya, apa yang Yesus lakukan? Adik-adik, setelah itu Tuhan Yesus mengajak para murid itu keluar kota sampai dekat Betania. Ya, keluar kota dari Yerusalem, para murid diajak keluar, ya, berjalan keluar sampai dekat Betania. Apa yang Yesus lakukan di sana adik-adik setelah sampai di dekat Betania itu? Ya, Tuhan Yesus mengangkat tangannya dan memberkati para murid. Wah,
baik sekali ya, luar biasa ya. Tadi Tuhan Yesus berjanji menolong, memberi kemampuan, menyertai. Sekarang Tuhan Yesus mengangkat tangannya dan memberkati para murid, adik-adik. Nah, setelah itu apa yang terjadi, adik-adik? Ya, setelah Tuhan Yesus mengangkat tangannya dan memberkati para murid itu. Coba sekarang Alkitab itu mengatakan seperti ini, kita baca sama-sama ayat 51 ya. Kita baca sama-sama. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ia sedang memberkati mereka. Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Adik-adik lihatlah, saat Tuhan Yesus itu naik ke surga, tangannya itu sedang memberkati para murid. Tangannya itu sedang memberi berkat kepada para murid. Artinya apa, adik-adik? Walaupun Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan mereka secara fisik, gitu ya, tidak bisa mereka lihat, dan Tuhan Yesus naik ke surga, tapi berkatnya itu dia berikan. Berkatnya itu menyertai para murid. Ya, dia pasti akan menolong, dia pasti dan selalu menyertai. Itu berkat yang Tuhan berikan bagi para murid dan kepada kita semua. Artinya bahwa dia tidak pernah meninggalkan para murid dan dia juga tidak pernah meninggalkan kita semua. Itu adalah berkat yang Tuhan berikan bagi kita, adik-adik. Nah, adik-adik coba perhatikan bagaimana sikap para murid setelah menerima berkat dari Tuhan itu. Ayat 52 sampai ayat yang ke-53 berkata seperti ini. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Itu para murid yang dilakukan oleh para murid. Itu sikap para murid ketika setelah menerima berkat dari Tuhan ketika itu, adik-adik. Para murid bersukacita pulang ke Yerusalem dengan semakin percaya dan bersukacita, menunjukkan sebagai murid Yesus yang sudah diberkati oleh Tuhan ketika itu, ya. Nah, lalu apakah hanya itu yang dilakukan oleh para murid? Ya, tidak, adik-adik. Mereka sangat berterima kasih atas berkat yang dia berikan. Dengan cara apa? Ditunjukkan dengan cara yang bagaimana? Alkitab mencatat di situ dikatakan mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Artinya adik-adik, mereka, para murid ini menunjukkan sikap yang baik, melakukan apa yang baik, sehingga hidup mereka menjadi berkat bagi semua orang. Hidup mereka memuliakan Allah. Mereka rajin pergi beribadah kepada Tuhan, di bait Allah beribadah dengan sungguh-sungguh. Tapi ketika mereka berada di luar bait Allah, hidupnya memuliakan Tuhan, hidupnya menyenangkan Tuhan, hidupnya menjadi berkat bagi semua orang. Para murid menunjukkan sikap yang baik, mereka diberkati oleh Tuhan dan bersyukur, berterima kasih atas berkat Tuhan itu dengan cara rajin beribadah dan memuliakan Tuhan menjadi berkat bagi semua orang. Ya, oke. Adik-adik, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Apapun yang kamu miliki, apapun yang kamu pakai, apapun yang kamu bisa, itu adalah berkat atau pemberian dari Tuhan. Ya, melalui papa dan mama yang bekerja setiap hari, Tuhan memberkati papa dan mama yang bekerja. Jadi apapun yang kamu miliki, apapun yang kamu pakai, apa yang disiapkan oleh papa mama, apapun yang kamu bisa, itu adalah pemberian dari Tuhan, berkat dari Tuhan. Maka apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sikap kita? Berterima kasihlah, bersyukur kepada Tuhan. Nah, kita mau belajar bagaimana caranya berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Lihat ya, adik-adik, kalau setiap hari ada makanan, itu adalah berkat dari Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Caranya bagaimana kita berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan? Makan sampai habis, nggak boleh buang-buang makanan. Ayo, siapa yang biasanya sisain makanan lalu dibuang makanannya?
Nggak ada ya, kakak percaya adik-adik kalau makan habis semuanya supaya badannya sehat. Lalu apalagi? Tidak boleh rewel. Apa saja yang disiapkan oleh mama dimakan. Jangan bilang begini, nggak mau ini, nggak mau itu gitu ya. Enggak adik-adik. Tidak boleh rewel, apapun dimakan. Yang disiapkan oleh mama pasti yang baik, yang sehat buat adik-adik semua. Jadi nggak boleh rewel, semuanya makan dengan sukacita, dengan senang. Nggak boleh dipaksa-paksa ya. Nggak boleh karena dipaksa-paksa, tapi makan dengan sukacita. Oke, itu caranya bersyukur atas berkat makanan yang Tuhan berikan. Lalu, kalau bisa sekolah itu adalah berkat dari Tuhan. Bersyukurlah dengan cara apa? Rajin dan semangat belajar. Sekarang kan waktunya ulangan. Adik-adik belajar dengan sungguh-sungguh. Itu caranya adik-adik bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena bisa sekolah. Ya, kakak percaya adik-adik semangat dan rajin belajar. Nah, lalu kalau kamu punya gadget, ayo ya, itu adalah pemberian Tuhan, berkat dari Tuhan. Ya, maka harus bisa mengatur, mengendalikan diri, mengendalikan waktunya dengan baik untuk memakainya. Adik-adik harus punya waktu kapan main gadgetnya, kapan belajarnya, diatur dengan baik ya. Nggak boleh sampai malam main gadget lalu sampai tidurnya larut malam. Nanti besok bangunnya terlambat. Ya, kalau kalian punya gadget harus diatur waktunya dengan baik, kapan mainnya dan kapan belajarnya, kapan berhentinya main gadget. Itu caranya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Nah, adik-adik, satu lagi nih, ya, papa dan mama itu adalah berkat pemberian dari Tuhan. Yo, sekarang coba ada mama, ada papa di situ, dipeluk, dicium, tanda terima kasihnya kepada Tuhan, terima kasihmu kepada Tuhan, tanda bahwa kamu bersyukur kepada Tuhan. Sekarang coba mamanya, papanya dipeluk, mamanya, papanya dicium, ya, oke? Wah, pintar semua ya. Orang tua kita, papa, mama itu adalah berkat pemberian dari Tuhan. Harus disayang, ya. Itu adalah berkat dari Tuhan, oke? Kakak percaya semua bisa melakukannya. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita hari ini Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita baca sama-sama ya. Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat hafalan kita hari ini. Nah, adik-adik, kakak selalu ingatkan nih setiap hari Minggu, ya, jaga kesehatan dengan cara seperti apa? Makan makanan yang sehat, makan buah, makan sayur, minum susu. Lalu ada lagi nih, ya, tidur yang cukup, nggak boleh sampai larut malam gitu ya. Tidur dengan baik, tidur yang cukup supaya besok badannya sehat. Lalu jaga kebersihan, adik-adik tetap mandi, rajin cuci tangan, cuci kaki, rajin gosok gigi juga. Ayo siapa yang lagi males nih? Males mandi, males cuci tangan, males gosok gigi, ya. Ayo diingatkan lagi nih, ada mungkin kakaknya, adiknya, diingatkan supaya bisa jaga kebersihan, supaya badannya sehat ya. Lalu ada lagi nih, tetap di rumah baca firman Tuhan dan berdoa. Doakan untuk mama papa, doakan teman-teman, doakan gereja kita, lalu rajin belajar seperti yang kakak pesan tadi. Oke, semuanya good ya. Nah, adik-adik, saatnya membuat aktivitas, tetap semangat juga untuk kelas Batita sampai kelas 1 membuat pohon ucapan syukur. Ini kerjasama dengan papa dan mama atau dengan kakak ya. Siapkan kertas atau kardus bekas kue, lalu kertas warna-warni, gunting, spidol, dan lem. Lalu jiplak bentuk tangan pada kertas. Nih tiap minggu kayaknya adik-adik membentuk ya, menjiplak bentuk tanganmu di sebuah kertas ya atau kardus bekas kue ini. Lalu gambar daun, lalu tempelkan pada ujung-ujung jari seperti pada gambar tuh adik-adik. Nah, untuk kelas Batita sampai kelas 1 nanti ditolong oleh mama atau papa membantu menuliskan ayat hafalannya. Lalu tekad adik-adik untuk mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan. Contohnya, gitu ya, yang ditulis di daun-daun itu tekadnya adik-adik, ya, menghabiskan makanan,
Lalu mau makan apa saja, mau makan sayur, mau makan buah, mau minum susu sampai habis gitu ya. Lalu taat mendengar papa mama, tuliskan di situ. Nanti adik-adik bisa ditolong oleh papa dan mama menuliskan itu ya. Oke, ini pohon ucapan syukur kepada Tuhan. Lalu aktivitas untuk kelas 2 sampai kelas 6 sama, pohon ucapan syukur sama, siapkan seperti yang tadi kita baca itu, siapkan kertas dan lain-lain ya, jiplak bentuk tangannya juga, gambar daun. Lalu kemudian adik-adik untuk kelas 2 sampai kelas 6 tuliskan ayat hafalan dan tekadmu mengucap syukur atas berkat Tuhan. Contohnya sama itu, berbagi misalnya, mau makan buah, titik-titik itu maksudnya begini adik-adik, ada nggak adik-adik yang hari ini tidak suka makan buah tertentu? Nah, tuliskan di situ tekadnya, aku mau makan buah apa misalnya mangga atau pepaya atau jeruk gitu ya. Lalu aku mau makan sayur titik-titik yang biasanya adik-adik nggak suka, hari ini mau bertekad, mau sungguh-sungguh, mau mengucap syukur kepada Tuhan, mau makan sayur bayam, mau makan sayur kangkung misalnya gitu ya. Tuliskan di situ. Lalu rajin belajar, tidak tidur malam-malam, itu tekad yang kalian tuliskan. Misalnya mendengar papa mama, tuliskan di situ semua ya. Tekadmu mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan. Lalu tunjukkan hasil karyamu, foto sambil memegang karyamu, lalu kirimkan kepada kakak-kakak di kelasmu masing-masing. Untuk kelas kita sampai kelas 6, tunjukkan hasil karyamu. Kakak-kakak tunggu ya, oke? Semangat semuanya. Nah, adik-adik, hari ini adik-adik tetap diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Caranya, masukkan persembahanmu, masukkan ke dalam amplop, simpan dulu gitu ya, boleh disimpan dulu atau dititipkan kepada papa atau mama untuk diberikan kepada gereja ya, dikirimkan ke kantor gereja, boleh. Oke, berikan yang terbaik untuk bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Oke. Semangat semuanya memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, adik-adik kita mau berdoa sekarang, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kami semua untuk senantiasa dan selalu berterima kasih kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan. Tuhan, terima kasih untuk semua berkat-Mu melalui Papa dan Mama yang bekerja setiap hari. Terima kasih untuk makanan yang cukup, terima kasih untuk kami semua bisa sekolah, terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan, terima kasih untuk Papa dan Mama yang Tuhan berikan. Kami mau mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk sayang, untuk cinta kepada Papa dan Mama sebagai rasa syukur kami kepadamu. Tuhan, saat ini kami juga berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk gereja kami, berkati supaya melalui pelayanan yang dilakukan oleh gereja kami menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan juga berkati teman-teman kami di sekolah, teman-teman kami di sekolah minggu, teman-teman kami di gereja. Tuhan berkati semuanya supaya bisa sehat, supaya mereka juga boleh bersuka cita, beribadah kepada Tuhan dan rajin belajar. Tuhan, kami juga berdoa dan menyerahkan untuk bangsa dan negara kami dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati pemerintah negara kami ini supaya bisa mengambil kebijaksanaan, memberikan peraturan yang baik untuk rakyat, dan Engkau memberikan ketaatan kepada rakyat, kepada bangsa dan negara kami ini supaya bisa menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan baik. Tuhan, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati kota kami, Surabaya ini. Berkati supaya pandemi virus corona itu bisa segera selesai, sehingga kami bisa sekolah, bisa bermain, bisa bertemu teman-teman, dan kami bisa pergi ke gereja. Tuhan, berkati semuanya. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, berkati tim medis, para dokter, orang-orang yang bekerja di rumah sakit, yang merawat orang-orang sakit. Tuhan berkati supaya mereka juga boleh dijaga dan sehat selalu. Tuhan berkati orang-orang yang dirawat di rumah sakit, Tuhan juga menolong supaya mereka segera sembuh dan pulang ke rumah. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Terima kasih untuk semua yang Tuhan berikan bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik,
kita akan tutup ibadah hari ini, tapi kakak mau sampaikan tetap pesan untuk minggu depan ibadah tetap mandi, memakai busana yang sikap hormat kepada Tuhan, duduk di kursi, perhatikan sikapmu gitu ya. Lalu siapkan waktunya untuk memuji Tuhan dengan baik. Oke? Semuanya semangat untuk beribadah minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Adik-adik, kita mau tutup ibadah kita hari ini. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.